Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dekasra, mendengar podcast Kansakra. Kembali lagi di MPK Pod, Majelis Pemuda Kita Podcast. Di episode kali ini telah hadir sosok di balik layar pembina MPK SMK Negeri 1 Karanganyar. Dengan hormat Ibu Holly Video Artisan Squad SPD MPD. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di MPK Pod episode kali ini. Terima kasih. Ya Ibu, ini kita di sini sharing-sharing aja nih Ibu mengenai MPK. Oke, silakan. Pertanyaan yang pertama nih Ibu, dari kelas dari tahun sebelumnya nih Ibu, kira-kira dari Bu Holly sendiri sudah berapa lama berperan sebagai pembimbing serta pembina di MPK SMK Negeri 1 Karanganyar? Ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang kilas balik, karena saya memang awalnya senang ya untuk berkecimpung di organisasi. Maka pada saat saya di SMK Negeri 1 Karanganyar sejak tahun 2017 ya sampai sekarang, saya masih diberikan amanah kepercayaan untuk mendampingi anak-anak di MPK. Gitu, ya. Berarti kurang lebihnya 8 sampai 9 tahun gitu Ya, Ibu? tepat seperti itu. Ya Ibu, selama mendampingi di MPK Ibu, kira-kira perspektif dari Ibu Holly sendiri, bagaimana keseimbangan antara membimbing dan memberi kemandirian bagi para pengurus MPK? Iya. Karena posisinya MPK, apalagi di SMK Negeri 1 Karanganyar, berarti kan anak-anak itu sudah bisa dibilang dia beranjak pada remaja dewasa karena dia sudah di atas usia 15 tahun ya. Maka ketika saya mendampingi anak-anak itu tidak 100% saya memberikan perintah atau saya memberikan instruksi, tetapi saya memberikan satu ruang kepada mereka untuk bisa mandiri. Mandiri dalam arti apa? Saya berikan mereka kesempatan untuk memberikan ide ya. Ketika ada masalah, saya coba untuk mereka bisa menyelesaikan terlebih dahulu dengan sikap kedewasaan, dalam arti apapun yang terjadi dalam kepengurusan MPK ataupun DPO-DPK, anak-anak harus bisa menyelesaikan, meskipun ya di balik itu semuanya nanti pengurus MPK koordinasi dengan pembina, tetapi diberikan satu keleluasaan untuk mereka bisa mandiri, sehingga mereka mempunyai rasa kepercayaan yang penuh mengelola ataupun mereka bekerja di organisasi MPK. Oh, jadi dari ruang kemandirian itu juga Ibu Holly mendampingi nih Ibu? Iya, betul. Oke. Ya. Kalau boleh tahu nih Bu, bisa dibantu penjelasannya mengenai nilai utama apa saja sih Bu kira-kira dari pengurus MPK untuk dapat mengelola organisasi ke depannya? Ya, oke. Kalau nilai tinggi bagi mereka itu udah pantas. Kenapa? Seorang siswa itu mau berorganisasi itu bukan hal yang mudah ya. Maka nilai utama atau sebagai fondasi dalam program kerja mereka, yang pertama pastilah integritas ya. Yang kedua yang saya soroti, dengan adanya pengurus MPK itu mereka bisa komunikasi dengan baik, karena tanpa adanya komunikasi kerjasama itu tidak akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, kerjasama ya, karena dalam satu organisasi, namanya aja organisasi, aku bisa dibilang di situ adalah satu komunitas ya. Kerjasama itu sangat penting ya. Yang terakhir, perlu ini transparansi. Begitu untuk nilai yang utama yang harus dimiliki sebagai fondasi kuat bagi pengurus MPK. Begitu. Oke, pertanyaan berikutnya mengenai kepemimpinan. Ya. Bagi Ibu Holly sendiri, kepemimpinan seperti apa sih yang baik di lingkungan SMK Negeri 1 Karanganyar? Ya, oke. Kalau berbicara tentang kepemimpinan, semua orang mempunyai kesempatan, ya. Tetapi untuk mereka bisa mengaplikasikan, alangkah baiknya kalau memang kepemimpinan itu dimulai dari mereka berorganisasi. Nah, dengan cara mereka berorganisasi, maka mereka dapat belajar secara langsung, ya, belajar secara langsung untuk bisa mengenal mana sih tanggung jawab, dalam posisi apa mereka harus jujur, kemudian bagaimana mereka harus disiplin, baik dalam disiplin
adanya rapat, kemudian menghadiri undangan, demikian juga bisa membagi waktu karena mereka masih sekolah dan tugas utamanya adalah belajar, tapi mereka juga punya satu kerinduan menjadi seorang pemimpin, maka mereka masuk di dalam organisasi MPK. Nah, disitulah sikap adil dan bijak dalam mengambil keputusan menjadi seorang pemimpin itu sudah dimulai pada saat mereka ada di bangku sekolah. Gitu. Oke, baik itu Ibu. Kepemimpinan di lingkungan SMP di satu Karanganyar. Kira-kira pengalaman terbesar dalam menjalankan sebuah organisasi dari Ibu Holis sendiri itu seperti apa Ibu? Ya, kalau kekuatan yang terbesar dalam menjalankan organisasi ataupun adanya komitmen dan juga konsistensi, sebenarnya semangat itu harus dimulai dari awal. Ya, meskipun tidak semuanya itu akan bertahan sampai akhir. Ya, karena ketika seseorang itu bertahan, berarti dia sanggup untuk menghadapi permasalahan atau mungkin ide-ide yang baru yang dimunculkan pada saat dia menjadi seorang pemimpin ataupun dia masuk di dalam sebuah organisasi. Nah, itu yang harus kita soroti sebagai satu kekuatan yang besar di dalam anak-anak berorganisasi, khususnya di MPK SMK Negeri 1 seperti itu. Semoga di masa waktu berikutnya pun juga kekuatannya bisa tambah terus ya Ibu. Amin. Ya. Dan dari beberapa tahun ya Ibu, 98 hingga 9 tahun ya dari Ibu Holis sendiri. Kira-kira apakah ada pengalaman paling berkesan Ibu selama menjadi pembina? Kalau itu sebenarnya mungkin dibuat cerpen masih sanggup itu, ya. Karena kalau cerpen itu terlalu pendek, karena sudah kurang lebih berjalan 9 tahun, otomatis lah pengalaman itu tidak ada yang tidak berkesan. Hampir semuanya berkesan karena setiap periode itu punya ciri khas sendiri, ya, dan mereka punya sesuatu yang membuat pengurus MPK di SMK Negeri 1 Karanganyar itu bertahan, ya, tidak ada putusnya. Ketika sebelum tahun 2017 itu sempat vakum, tetapi karena ada rasa untuk belajar menjadi seorang pemimpin, maka MPK kembali hidup. Dan itu sejak tahun 2017 kita selalu ada pengurus-pengurus berikutnya, ada regenerasi yang MPK itu eksis di SMK Negeri 1 Karanganyar, khususnya secara umum di luar. Maka dengan mengikuti lomba-lomba seperti kemarin Milhoi, itu adalah salah satu harapan saya dari yang tidak mendapatkan prestasi, lanjut berjuang mendapatkan prestasi meskipun baru harapan, lanjut ke tahun berikutnya mendapatkan juara hanya satu kategori, tahun berikutnya ternyata bisa menambah menjadi kategori semua juara satu, ya. Tidak hanya prestasi tetapi juga kemandirian, karakter itu harus diperjuangkan sampai pada generasi berikutnya di pengurus MPK. Semoga MPK masa bakti mendatang bisa jadi MPK yang lebih baik lagi nih Ibu. Ya, keren. Ya. Kira-kira yang terakhir nih Ibu, apa motivasi Ibu buat para dekasar yang lagi nonton Ibu? Ya, oke. Motivasi selalu yang pasti semangat. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah ketika kita mau menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab. Bagi Bu Holis, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan banyak terima kasih kembali Ibu sudah menyempatkan waktu hadir di MPK episode kali ini. Dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Holis selama ini sudah membimbing MPK dan menjadi pembina di MPK bukan besar Karanganyar. Oke, semoga di tahun yang akan mendatang MPK dapat berjalan dengan lebih baik lagi Ibu. Kurang lebihnya ini Bu, kira-kira ada kata-kata terakhir tidak untuk podcast MPK Pod episode kali ini? Oke. Semangat pengurus MPK SMK Negeri 1 Karanganyar, hebat dan luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara.
Di episode kali ini kita bersama pembina MPK dan tunggu kelanjutannya di MPK Pod episode berikutnya. Saya Ilaneta Anggreni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.